Dan gak cuma stage ya, maksudnya ini kan pekerjaan. Sometimes kadang-kadang orang udah bekerja balik lagi, siapa tahu next time balik lagi ke Indonesian Idol. Sebagai teman dari Mary Riana, gue bisa menanyakan satu pertanyaan buat lo. Yes. Oke, boleh. Right. Iya, boleh. You can ask one questions. Gue ngerasa, lu sendiri bilang actually kayak umur 20, umur 30, umur 40 gitu kan. Di umur 20, lu melakukan so many things sampai akhirnya meraih $1 million itu kalau nggak salah. 30 film keluar dan akhirnya you become Mary Riana now gitu di Indonesia. Umur 40 you I don't know, kita belum ngobrolin sih. Akhirnya do you find your calling and everything kan. Kita belum ngobrolin banyak soal itu. Nanti lanjut, kita ngomongin lanjut. Nah, tapi yang gue penasaran adalah kalau misalnya di umur 20, sepertinya mimpi $1 juta adalah sebuah kesuksesan. Apakah definisi sukses di umur 20, di umur 30, dan hari ini di umur 40 itu masih sama gak sih? Is it still the same? Yeah. And dan mungkin bisa diceritain ketika lu umur 20, definisi sukses lo itu sebenarnya is it legit? Is it good? Or please. Thank you for the questions. Pasti berbeda ya. Kalau pas lagi dulu 20, jadi aku bilang ini kayak 3 fase hidup lah. Memang kebetulan setiap 10 tahun sekali gitu kan. Fase 20 tahun pada saat itu definisi sukses buat saya adalah bahagia, punya uang banyak, bisa financially free, bisa bayar hutang. Jadi all related to financial. Ya bisa dimengerti karena pada saat itu kan memang kondisinya lagi hutang, nggak punya apa-apa, dan saya berpikir acuan orang yang sukses, orang yang yaitu financially free, bisa pergi kemana aja, bisa belanja apa aja, bisa naik pesawat apa aja dan seterusnya gitu. Jadi mungkin itu definisi sukses saya pada saat itu adalah bahagia tapi secara finansial. Quick question dong. Sekarang di umur 40, apakah sudah financially free, bisa terbang kemana aja, mungkin bisa beli pesawat sendiri? I mean like your sukses, definisi sukses tahun umur 20, did you ever come to that point in life? Yes. Ya puji Tuhan, maksudnya God has blessed me so much. Dan bahkan sebenarnya jangankan 40 ya, maksudnya in that phase di 20 sampai 30 ya Tuhan izinkan untuk saya bisa merasakan His blessing financially, bisa bayar hutang, bisa ngerasain naik first class, bisa ngerasain mau belanja, mau beli makan nggak perlu ngeliat harga gitu. Jadi ya I was very blessed gitu. Jadi itu pada saat itu. Satu kata bahagia, finansial. 30 masuk ke journey 30 sampai 40, pada saat itu saya sudah agak berbeda nih karena I already know what is my purpose in life gitu. 2 tahun sebelumnya dari tahun 2008 saya udah lebih tahu lagi tentang passion, lebih tahu tentang purpose. Jadi pada saat itu definisi kesuksesan saya adalah bukan cuma bahagia, tapi sukses itu bahagia, bertumbuh, berguna. Ya, jadi ya ketika saya bisa terus bertumbuh dan mengembangkan segala macam talenta yang memang Tuhan sudah berikan kepada saya dan membuatnya itu menjadi berguna bukan hanya untuk diri saya tapi untuk orang-orang lain gitu. Jadi bahagia, berkembang dan berguna. Dan itulah yang membuat saya berani meninggalkan sesuatu yang sudah amat sangat baik di Singapura, kembali ke Indonesia memulai sesuatu yang baru. Is totally a risk definitely. Tapi karena berkembangnya itu karena because I have to grow kan, memulai sesuatu yang baru kan, itu cara untuk saya bisa mengembangkan dan mungkin bisa lebih banyak lagi hal yang didapatkan. Dan gue pengen tambahin dikit ya, itu kayaknya gue nonton interviewnya Deddy Corbuzier sama Nas Daily. Dia bilang dia itu sekarang tinggal di Dubai. Dia itu dari Israel kalau nggak salah, tapi dia adalah Arab Palestina yang tinggal di Israel dan habis itu dia ke Dubai. Habis itu dan dia bilang gitu, tips untuk sukses salah satunya adalah dia keluar dulu, berani keluar dari comfort zone-nya, nanti balik lagi kayak gitu misalnya. Dan I think dan bahkan dia kasih contoh kayak Rasul gitu, maksudnya Nabi Muhammad, dia
dari Mekah ke Madinah kalau nggak salah. Dan itu juga jadi kayak itu kayaknya selalu, atau misalnya Yesus dari Nazaret ke Yerusalem gitu. It's something yang seseorang itu harus lakuin banget untuk keluar dari comfort zone-nya, untuk benar-benar berani mengorbankan si comfort zone-nya itu di desanya tersebut, di kotanya tersebut, untuk memulai sesuatu yang baru, koneksi-koneksinya dan lain-lain gitu kan. And I think I realize you did that as well. Dari Singapura ke Indonesia gitu. Betul. Right. Thank you. Side track a bit ya, karena we are talking about that, suddenly in my mind I get this impression to share this gitu. Salah satu buku favorit saya Alchemist, udah pernah baca? Udah, Paulo Coelho. Ya, Paulo Coelho. Di situ kan is a journey of a person untuk bisa mencari harta karun. Dia keliling gurun, ketemu banyak orang dan meluangkan begitu banyak waktu untuk cari harta karun, sampai akhirnya dia temukan sebuah peta dan harta karunnya adalah di belakang rumahnya sendiri. That's amazing. Iya kan? Dan ternyata wow, kok saya balik lagi ke tempat awal saya. Orang berpikir wah sia-sia. No. He come back as a different person. Tempatnya mungkin sama, tapi orangnya sudah berbeda. So dan harta karun sesungguhnya ya adalah the journey yang dia menggo through gitu. Jadi saya selalu berpikir sometimes di hidup ini ya kita bisa berpikir muter, ya kok balik lagi ke tempat ini lagi sih gitu kan. Sia-sia dong bertahun-tahun. No, not at all. You come back as a different person. Exactly. Gitu. Dari Indonesia ke Singapura, habis dari Singapura balik lagi ke Indonesia. It's you come back to Indonesia as the Mary Riana gitu. Betul. Dan gak cuma stage ya. Maksudnya ini kan pekerjaan. Sometimes kadang-kadang orang udah bekerja balik lagi. Siapa tahu next time balik lagi ke Indonesian Idol. As a different person, maybe there's something you have to communicate there. I don't know. Tapi intinya kalau suatu saat nanti siapapun yang mendengarkan merasa kok balik lagi ke tempat ini sih sia-sia sudah buang-buang waktu lama. No, you come back as a different person for a different mission. I like that so much. Gitu. Okay. Nah itu 20 ya. Itu 30 sampai 40. Oke. Terus 40 ini my current phase right now gitu. Definisi sukses buat saya. Pertama, gak kelihatan seperti orang 40. Nah, itu udah sukses tik gitu kan. Sama dong, you also kan? Gue 4 Gue udah mulai pakai kacamata. Gila. Sama, aku kalau baca tuh udah agak begini sekarang. Gue kemarin kayak gunting kuku gitu, gue kayak masih mending. You know, Alpha my husband, dia marah gak ya aku ceritain ini? Dia bilang, dia tuh kalau makan tuh udah susah, kayak makan ikan ya, mau ada tulangnya harus agak jauh dulu, tulangnya di mana dilepas. Oke, boleh saya makan. Oh no, iya makanya. Oh gosh, anyway. Oke, 40. Sekarang definisi sukses saya sekarang sebenarnya masih tetap agak mirip kelanjutan sama yang sebelumnya, karena menurut saya itu satu hal yang aku yakini ya, bahagia, berkembang, bertumbuh, dan berguna gitu. Tapi sekarang ada tambahannya, make it more specific. 4.0 atau oke. Harus bahagia, of course, harus berkembang dan bertumbuh dan harus berguna. Tapi untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi bagian dari misinya Dia, pekerjaannya Dia. Jadi itu yang I love that. Itu yang sekarang aku lebih memfokuskan dan merumuskan lagi gitu. Kenapa? Karena of course kalau kita bilang tentang berkembang dan berguna, yes, of course it's good gitu kan. Tapi it's even greater gitu if I can, be part of His mission in this world and like make Him happy. Jadi kalau tiba-tiba I got this impression just few hours before this interview, gitu, aku ngebayangin seperti kayak aku di sebuah keluarga gitu. Punya bapak yang sangat selalu menyediakan banyak hal gitu. Dan sebenarnya saya adalah anak yang berbakti kepada bapaknya gitu kan. Anak mana sih yang nggak mau, anak mana sih yang pasti yang nggak berbakti kepada bapaknya, bener nggak? Jadi kalau misalnya bapaknya kasih ini peraturan rumah, of course kita akan taatin gitu kan. Dan dia menyediakan makanan segala macam. So I was very very blessed. Dan bahkan saya bersyukur banget dia memberikan saya kepercayaan untuk bisa I do whatever things that I want to do gitu. Saya pengen cita-cita ini, yaudah go ahead. Okay. Saya mau ngerjain ini, saya mau ke sekolah luar negeri contohnya. Go ahead is okay. He will still give his blessing gitu. And I'm very blessed sekarang saya bisa mengerjakan banyak hal. Tapi only recently that I realize setelah
meluangkan lebih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan sang ayah yang selalu menyediakan ini, I realize that actually sama seperti orang tua pada umumnya, dia sebenarnya udah punya rencana buat anaknya gitu. Dia udah punya rencana buat saya gitu, dan rencananya tuh is so much bigger gitu. Dan saya nggak pernah tahu karena kan saya nggak pernah nanya. Selama ini ya saya dibebaskan untuk mengerjakan, dan he still bless me gitu. Sama kayak anak kan udah punya inheritance gitu, tapi ya masih berikan kepercayaan, kamu sekolah apa bolehlah, walaupun sebenarnya ini berbeda dengan bisnisnya ya, contohnya seperti itu kan gitu. So now that I know more, dan bahwa ternyata selama ini tuh ayah saya udah punya rencana, tapi sebenarnya dia nggak pernah memaksakan gitu kan, dan tetap mengallow dan I just feel so blessed if I can be part of his legacy and his mission. Dan yang paling penting yaitu menyenangkan hati Bapak. Maksudnya walaupun sekarang saya seperti itu pun, saya yakin dia juga happy ya, semoga. Tapi kan sekarang kita punya anak, kita rasanya akan jauh lebih happy kalau anak kita part of our plan, mengerjakan part of our plan and mission gitu. Iya gitu. So jadi itu yang mungkin sekarang benar-benar pengen aku lebih fokuskan, my definition of success. Jadi tetap doing whatever things that I'm doing right now, tapi ya if I can be more focused, kenapa nggak difokuskan ke ini? Toh rencananya pasti udah ada kan. Just need to communicate more gitu. You know, ini mungkin jadi closingan kita lah ya, dan mungkin toh orang kalau misalnya udah ini yang masih nonton sampai ending ini, yang masih nonton sampai ending, udah pasti orangnya suka banget karena spiritual banget, ngomong spiritual gitu kan, udah spiritual banget lah. Jadi ini bonus nih buat kalian yang lagi nonton nih, karena gila, gak gampang loh obrolan ini. Mungkin orang yang gak nonton sampai habis nih kayak, aduh gila spiritual, males deh. Udah emang ini bukan buat mereka. Jangan khawatir. Ini buat kalian yang setia nonton sampai habis. This is a bonus, and I think it will bless your life banget. Sekarang gue kemarin kayak lagi diajarin doa. Untuk doanya itu kita selama ini doa itu selalu yang in a way selfish, in a way. Kita doa itu kayak Tuhan ya lindungi syuting ini, Tuhan lindungi anak gue kalau misalnya ini, Tuhan berkati makanan ini. Exactly. Tuhan terima kasih atas makanan ini, terima kasih atas keluarga kami dan lain-lain gitu. It's very self-centered lah kayak gitu ya, doa kita gitu. Nah, kemarin ada yang nantang gue, lu bayangin ya, misalnya lo ke surga, lo minta Tuhan, let me get a peek, boleh nggak gue ngintip apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia ini, khususnya di dunia gue, you know, apa yang sedang Tuhan lakukan di dunia gue, sehingga I can partner with you in what you want to do on this earth, you know. Jadi bagaimana cara dan in a way gue percaya banget kalau misalnya kita doa itu kayak kita lagi kayak di Avatar. Lu nonton Avatar kan? Avatar ketika dia ngeklik gitu, tek gitu, abis itu dia pindah ke dia kan badan manusia, abis itu tiba-tiba dia pindah ke Taman Firdaus gitu. Nah itu kayak ketika kita doa itu seperti itu gitu. Ketika kita doa sama Tuhan, kita kusyuk banget. Itu kayak kita lagi kayak Avatar, kita lagi di Taman Firdaus sama Tuhan, berjalan sama Tuhan. Nah, kita tanya Tuhan, apa sih yang sedang Engkau kerjakan di dunianya aku, dan supaya aku bisa partner up with you in doing your will and not my will, ya, your will gitu. Nah, akhirnya setelah nanya seperti itu, Tuhan akan memberikan, I think, a little bit of heaven through you. Ngerti gak? Maksudnya kayak apa yang gue ngomongin. Jadi how powerful ya ketika seorang penyanyi doa seperti ini, dan Tuhan bekerja di penyanyi tersebut. Ketika dia menyanyi, dia akan menciptakan surga lewat nyanyiannya dia. Misalnya seperti itu. Dengan ketika dia seorang komposer, dia ngintip
apa yang ada di surga dengan notasi-notasi yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dari notasi tersebut ketika orang mendengarkan, mereka mendengarkan kedamaian, cinta kasih, sukacita, dan ketika mereka mendengarkan, padahal lagunya lagu mainstream, padahal lagunya lagu metal, lagu rock gitu, atau misalnya lagunya slow rock, lagu apa, whatever, lagu pop, tapi pas lagi mendengarkan, they experience a bit of heaven in them ketika yang dengerin itu, you know. Nah, jadi nih yang tadi tuh your purpose di umur 40 itu udah align banget sih sama tadi yang doa yang kita ngomongin itu gitu. Karena apa? Ketika lu bisa doa seperti itu dan lu bisa ngomong seperti itu, Mer, di setiap podcast, di setiap seminar, di setiap apapun yang lu lakuin, lu di bumi seperti di surga. Lu membawa surga ke sini. With your presence, with the Holy Spirit that is working through you, gitu. Dan begitu juga ketika gue lagi ngomong ini, I am bringing the Holy Spirit through me ke orang-orang yang lagi dengerin, dan yang pastinya they will experience heaven, gitu. And how beautiful is that? Dan itu tugas kita kan sebenarnya kan, sebagai ambassador of the kingdom, gitu. You know, to bring heaven on earth, kayak gitu. So, there you go, klarifikasi. Tapi bonusnya cuma untuk yang nonton sampai habis ya. Bonusnya cuma nonton sampai habis. Yang habis aja gitu. Kalau yang gak habis nonton udah gak dapat ya. Biarin aja. Dia masih kayak nyolot gitu. Kapan dan yang klarifikasi? But I am work in progress. Me Jadi, too, for sure. That's my definition of success. But of course, I'm still working towards that lah gitu. Yeah. Thank you for sharing. Thank you udah jadi teman ngobrol. Yes, thank you. Dibawa dalam doa. Keep praying for each other. Thank you for sure. We're definitely gonna invite you again to Daniel tetangga kamu. Emang ada yang diundang 2 kali? Banyak. Masa? Banyak. Oh, kira cuma sekali doang seumur hidup. Enggak. Banyak. Kan spiritual journey. Journey kan gak bisa habis gitu. You know? So we're definitely gonna banyak. Ntar kita ngobrol. Yang diundang 3 kali nih belum deh. Belum ada. Thank you for sharing. Sukses buat semuanya. Salam buat Viola as well. Yes, for sure. Thank you. you. Salam buat Alpha juga ya. Alright. Thank you. Bilangin hati-hati kalau misalnya lagi cabutin tulang ikan.